Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman setia di Pokja Maulana Rahman. Pada YouTube kali ini membicarakan tentang senjata utama atau senjata Kerajaan Sunda Galuh yang biasa dipegang oleh Maharaja atau Mahaprabu atau Sangyang yang memang merupakan raja-raja Kerajaan Sunda Galuh. Ini banyak sekali di masyarakat sejak tahun 1800-an itu mengatakan bahwa senjata Mahaprabhu Siliwangi ini kujang. Bahkan mereka merasa yakin kalau dia orang Sunda Galuh, orang Sunda, pakai lambang kujang. Itu sebenarnya salah. Yang betul kalau yang namanya senjata kujang itu adalah senjatanya kerajaan bawahannya Kerajaan Sunda Galuh, yaitu Sunda Galuh Pajajaran. Jadi Sunda Galuh sendiri itu membawahi terakhir 22 kerajaan, salah satunya adalah Kerajaan Sunda Galuh Pajajaran. Jadi semua nama kerajaan di bawahnya itu menggunakan nama Sunda Galuh. Sunda Galuh Pajajaran, Sunda Galuh Pagaroyung, Sunda Galuh Pataruman. Itu semuanya pakai nama Sunda Galuh, sedangkan Kerajaan Sunda Galuh hanya namanya Kerajaan Sunda Galuh, tidak pakai tambahan atau di awal maupun di akhir. Karena Kerajaan Sunda Galuh itu adalah kerajaan besar membawahi 22 kerajaan sampai terjadinya perang bubar. Nah, senjata Kerajaan Sunda Galuh dan Kerajaan 22 kerabatannya itu berbeda. Kalau di Kerajaan Sunda Galuh itu nama senjatanya baru nama raja. Tetapi kalau di kerabatan Sunda Galuh itu pertama itu nama raja, kemudian nama senjatanya. Jadi ketika itu kerajaan atau rajanya dilantik menggantikan raja sebelumnya atau berdiri sebuah kerajaan, maka ditetapkan seorang raja dinobatkan itu bersamaan dengan diberikannya senjata kujang. Kalau itu yang dinobatkannya Pangeran Kujang Cakrabirawa, maka senjata itu namanya adalah senjata kujang Cakrabirawa, pakai nama belakang atau nama singkat, baru di belakangnya itu nama senjata sama, semua senjata sama namanya, hanya berbeda nama. Kalau di bawahan Kerajaan Sunda Galuh yang 22 kerajaan bentuknya dengan kujang, cuma setiap kerajaan namanya beda. Di Sunda Galuh Pataruman beda, bentuknya sama kujang, tetapi namanya beda, depannya itu bukan kujang, tergantung rajanya. Nah, kalau di Kerajaan Sunda Galuh pada saat itu namanya sampai hari ini pun namanya Kadek Brajamusti. Kadek Brajamusti Mahaprabu Siliwangi. Ketika Mahaprabu Siliwangi menjadi seorang Mahaprabu. Nah, ketika digantikan dengan yang lain dengan keluarganya, maka namanya itu tetap Kadek Brajamusti, cuman belakang namanya itu pakai nama raja. Hanya banyak sekali sejarah-sejarah yang seolah-olah benar, mereka dengan meyakini bahwa ini senjata Sunda Galuh itu kujang. Oh bukan, kujang itu hanya di wilayah Purwakarta, di kerajaannya Sunda Galuh Pajajaran. Kalau di Sunda Galuh sendiri, termasuk Mahaprabu Siliwangi dan Maharaja Linggabona Sakti, itu tidak menggunakan senjata kujang, tapi menggunakan senjata yang disebut dengan Kadek Brajamusti Mahaprabu nama raja. Itu seperti itu. Nah, kenapa nama kujang itu lebih terkenal daripada Kadek Brajamusti? Itu ada cerita sejarahnya. Kujang Cakrabirawa yang dipegang oleh Kerajaan Sunda Galuh Pajajaran itu terkenal ketika Perang Sandusukan. Perang Bubat itu terjadi 17 Oktober 1432. Perang Sandusukan itu terjadi awal Januari setelah terjadinya Perang Bubat, yaitu penyerbuan dari prajurit Gajah Mada yang dibawa dari NTT dan NTB, bukan Jawa Jogja atau bukan Jawa manapun, Jawa tidak terlibat dalam Perang Bubat maupun Perang Sandusukan. Di dalam peperangan sendiri di Kerajaan Sunda Galuh,
itu terjadi hanya 3 kali. Itu pun yang pertama pengkhianatan bubar, bukan perang sebenarnya kan. Kalau pengkhianatan 368 orang dikepung oleh 3.500 orang, itu yang paling banyak korban itu dari prajurit Gajah Mada, bukan dari pengantin. Dari pengantin itu 301 yang yang terkapar kebanyakan emak-emak sama anak-anak kan, istilahnya sama anak-anak aja kebanyakan. Nah, yang raja-rajanya sendiri termasuk eh, raja dari Sunda Galuh Pajajaran yang disebut dengan Pangeran, maaf, yang disebut dengan Pangeran Kujang Cakrabirawa itu bersama Apatisena beserta 700 tentara Babil itu berangkat duluan ke Majapahit di Ngawi. Majapahit itu bukan di Trawulan, aslinya di Ngawi. Kami yang tahu, makam-makam raja-raja kami yang tahu. Karena sesungguhnya Majapahit itu masih berkeluarga dengan kerajaan Sunda Galuh. Yang awalnya dengan kerajaan awalnya itu bersaudara dengan kerajaan Tarumanegara, Tolomo. Tolomo itu dari turunan Sang Hyang Gagarasa yang merupakan adik kandungnya dari Sang Hyang Purbawisesa. Sang Hyang Purbawisesa dengan Sang Hyang Gagarasa itu satu ibu satu ayah. Jadi masih satu pah dengan kerajaan Sunda Galuh. Hanya berbeda keyakinan. Kalau Sunda Galuh Islam, kalau Tarumanegara itu Tolomo lah, bahasa sejarawan Cina itu Tolomo. Itu agamanya itu Hindu. Nah, dia pindah ke Bali dalam menghormati kerajaan Sunda Galuh, maka dia pindahlah ke Bali. Makanya Bali dengan Tolomo Sunda Galuh masih saudara. Hanya berbeda keyakinan kan urusan masing-masing, tidak berkelompok. Memang ketika kita mati emang mau berkelompok, dapat tahu jawaban kan enggak sendiri-sendiri kan. Seperti itulah. Ketika terjadinya perang Sandusukan, penyerbuan dari prajuritnya Gajah Mada, itu ratusan kapal itu masuk dari arah Pangandaran menuju ke Kali Cijolang. Masuklah di jembatan yang sekarang yang ada Tugu Bacan itu, Bacan Kuning. Sebenarnya salah kalau Bacan Kuning itu. Itu bukan lambang Prabu Silawanga atau Sunda Galuh atau kerajaan Sunda manapun. Harusnya lambangnya macan macan putih sama macan hitam. Kan macan kuning. Kalau makanan macan kuning itu makanan orang-orang kerajaan masyarakat waktu itu tuh. Ya macan kalau saking banyaknya macan ditangkepin. Ada yang disembelih zaman dulu. Karena banyak sekali jumlah manusia dengan macan, kalau tidak salah menurut catatan lebih banyak macan. Banyak, banyak macan yang menerka manusia, makanya ditangkapin sama Laskar Babil, termasuk di Thailand gitu kan. Nah, kita kembali ke sejarah itu. Ketika masuknya pada bulan Januari yang pertama digempur oleh pasukan Gajah Mada itu yang dihancurkan itu kerajaan Sunda Galuh Palanjung itu dihancurkan, kerajaannya nggak ada bekas-bekasnya ya, termasuk masjidnya itu dibakar itu. Kemudian langsung masuk ke Banjar kan, Banjar Pataruman. Lewat Kali Cijolang itu, yang jembatan sekarang itu, dari situ dia. Kerajaan Sunda Galuh udah bikin strategi, biarkan dua kerajaan itu hancur, biarkan dia masuk. Dia masuklah ke Kali Cijolang ke arah hulu, ke arah Bintang. Dari situ semua kapal itu ratusan yang paling banyak membunuh prajurit Gajah Mada itu adalah Pangeran Kujang Cakrabirawa. Itu sangat terkenal, makanya takut. Bayangkan Kali Cijolang itu waktu itu kali purba. Kali purba itu kurang lebih hampir 300 atau 400 meter. Itu kapal ukuran 200 orang itu masuk dari Kaisar Cina kan masuk. Berkawan dari Sunda Galuh dari dulu. Kecuali Romawi. Romawi berkawan tapi dia mau menyerbu Indonesia kan setelah perang bubar kan. Sengaja dia. Itu ceritanya nanti. Itu kehebatan kita. Kujang itu sekali Pangeran Kujang Cakrabirawa bersama dengan Apatisena itu naik ke kapal, dia dibuka senjatanya Kujang itu dari kapal, kepalanya lepas semua. Percaya atau tidak terus lain. Urusan saudaraku lah. Bagaimana dengan senjata Prabu Siliwangi sendiri atau lagi Sunda Galuh, kalian beragam musti kan? Lebih parah. Bukan ratusan itu ribuan. Tapi walau sabab. Mungkin terbukti nanti lah 9 tahun lagi dalam peperangan barangkali seperti itu. Tidak sembarangan, tidak dibawa-bawa. Beda dengan Kujang, kalau Kujang bisa dibawa-bawa. Kalau kalian boleh musti itu nggak boleh dibawa sembarangan. Karena sendiri, ketika hanya waktu perang saja dibawa, itu dipakai kapal itu.
itu dipakai terakhir ya. Pertama barangkali pertama, oh dua, ketika perang Sandusukan itu tidak sempat digunakan karena dihabisi sama sama senjata Kujang Cakrawirawa itu, sama dari senjata-senjata dari yang lainnya sama Laskar Babil, memang dihabisin di kali situ, dihabisin itu ribuan itu, kepalanya dipenggal di situ kan, di apa digoci. Nah terus apa yang si Kandet Brajamusti belum sempat digunakan, belum sempat dan digunakan terakhir ketika apa penyerbuan ke Kumitir, benteng Kumitir. Nah itu digunakan itu memang itu yang bawa itu pangeran pangeran Gagak Kampar yang bawanya. Pangeran Gagak Kampar itu sebenarnya merupakan kerajaan raja dari Sunda Galuh Daya Luhur, cuman pemerintah Kabupaten Jakarta tidak mengakui, bodoh amat, mau mengakui mau tidak bodoh amat, tinggal terima saja akibatnya kalian. Kau hilangkan Sunda Galuh pun akan menghilangkan mereka. Lihatlah yang 30 depan. Saya masih hidup, atau kalian yang binasa. Itu aja kan. Dengan main-main dengan Sunda Galuh kan. Nah itu. Tapi nggak apa-apa, walaupun apa orang sudah banyak yang salah. Kalau orang Purwakarta pakai itu, ya pas lah. Apa pakai kujang gitu. Purwakarta pas. Tapi kalau daerah lain, ya enggak lah. Itu hanya meliputi wilayah kerajaan Sunda Galuh Pajajaran saja. Kalau yang daerah lain beda. Cuman senjatanya sama, mirip sama, hanya beda di gagangnya saja. Nah itu saudaraku untuk apa pengetahuan bahwa sesungguhnya sejarah diubah oleh orang-orang Belanda yang keturunan Yahudi. Sesungguhnya Yahudi ingin menguasai Pulau Sumatera, cuma tidak mampu, dia takut dengan kerajaan Sunda Galuh. Dibikinlah cerita bubar kan, ya pengkhianatan bubar dibantu oleh mereka kan terus sampai penjajahan, sampai semua dipalsukan kan, sampai bahasa segala macam musuh ke suku ke agama semua dipalsukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.